Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih dan berkat Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul bersama memasuki tahun yang baru, tahun baru lunar, tahun baru Imlek. Kami bersyukur untuk kasih setia dan berkat Tuhan, sukacita, kekuatan, dan pengharapan di dalam Tuhan, sehingga kami berani melangkah memasuki tahun ini. Tuhan, kami sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya kami dapat memahami firman Tuhan, dan secara khusus menjadi penuntun bagi kami, menjalani hari-hari ke depan yang Tuhan percayakan kami boleh hidup dan menikmatinya dan memuliakan Tuhan. Tuhan berfirmanlah, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah. Puji Tuhan kita dapat beribadah bersama pada hari ini, dan secara khusus ini adalah hari Minggu pertama setelah kemarin hari Selasa kita merayakan tahun baru Imlek. Oleh sebab itu izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara boleh saling mengucapkan, saudara kiri kanan yang bertemu di gedung gereja atau di rumah, ya. Selamat tahun baru, sukacita, ya. Walaupun besok minggu depan baru kita melakukan ibadah kebaktian umum bernuansa Imlek, tapi hari ini tidak ada salahnya mengucapkan dan bersukacita. Saudara, saya tidak pandai membuat puisi atau membacakan puisi dalam bahasa Mandarin. Izinkan saya di dalam ucapan selamat Imlek hari ini membacakan sebuah ayat. Mazmur 34 ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Wah, indah sekali saudara. Tahunnya tahun macan, ya. Di sini ngomongnya singa, ya mau diganti macan bolehlah. Singa sama macan. Saudara, di dalam tahun macan ini jangan takut sama macan, karena macan bisa kelaparan. Tapi juga jangan mengandalkan macan, andalkan Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Saudara, aminnya lemah. Saudara mau diberkati Tuhan atau tidak? Amin. Nah, semakin kencang aminnya, semakin mantap percaya Tuhan, ya. Tapi saudara, ketika kita bicara tentang orang-orang yang diberkati Tuhan di dalam ayat yang ke-11 ini, kita bertanya, siapakah orang-orang yang diberkati Tuhan itu? Di dalam ayat 10 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Jadi berkat Tuhan yang tadi dimaksud di dalam ayat 11 ini adalah untuk orang-orangnya yang kudus. Pertanyaannya adalah, mungkinkah manusia menjadi kudus? Mungkin nggak? Saudara, banyak orang mentargetkan hidupnya bukan kudus, yang penting jadi orang baik. Kudus itu adalah sifatnya Allah. Saya cukup jadi orang yang baik. Makanya saudara, kalau kita mengikuti kemarin khotbah minggu lalu, Pendeta Kon menyampaikan, ya, ada 5 berkat yang dianggap penting oleh manusia, paling tidak di dalam filosofi Tionghoa. Saya rasa juga mewakili banyak orang, ya. Apa berkat itu yang paling penting? Yaitu pertama, panjang umur. Yang kedua, kaya raya. Yang ketiga, sehat selalu. Sehat walafiat, betul ya? Yang keempat, nah ini dalam bahasa Inggrisnya love of virtue. Apa? Itu bicara tentang watak yang baik, kebajikan dan kebijakan. Yang kelima adalah mengakhiri hidup dengan baik, tidak sampai sakit dan susah. Umur panjang, sudah bisa lihat cucu, cicit, meninggalnya lancar. Kalau dalam istilah sekarang, meninggal dengan sukses. Begitu ya. Nah saudara, itu adalah yang dimaksud dengan 5 berkat yang paling penting. Makanya kalau di dalam hiasan-hiasan Imlek atau yang berbau Imlek begitu, ada gambaran tulisan yang dikelilingi sama, yang keliling itu adalah gambar apa itu? Kelelawar, ya, kelelawar, karena kelelawar itu bahasa Mandarinnya itu bianfu, fu-nya mirip sama fu-nya berkat. Jadi ini yang paling penting. Nah saudara, gambaran tentang apa berkat yang paling penting itu, ketika bicara tentang moralitas,
Paling tinggi target orang adalah jadi orang yang baik, jadi orang yang bijak, jadi orang yang melakukan kebajikan, itu terhormat. Sehingga kalau mati pun kemudian terhormat. Jarang kita menargetkan hidup menjadi orang yang kudus. Setelah hari ini kita akan belajar tentang kekudusan Allah dan apa kaitannya dengan hidup kita sebagai manusia. Setelah apa sih artinya kudus? Setelah seringkali kita menganggap kudus itu, kita mudah definisikan sebagai yaitu morally perfect. Ya, moral perfection, kesempurnaan moral. Tapi saudara, ketika saya mulai mempelajari arti kudus ini, wah pusing. Ternyata para teolog pun mengatakan, mendefinisikan kata kudus itu tidak mudah. Tidak semudah mengatakan bahwa kudus itu artinya tidak berdosa. Kudus itu artinya moralnya sempurna. Tidak semudah itu. Karena bukan yang seperti itu yang dimaksudkan oleh Allah. Itu adalah bagian dari kekudusan. Tetapi kudus itu, saudara sekalian, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan arti kudus yang begitu indah dan mulia. Mari kita baca Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim, yaitu malaikat, berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing memiliki 6 sayap, artinya 3 pasang. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. Kenapa? Itu adalah hormat bertemu dengan yang maha kudus. Lalu kemudian dikatakan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Itu adalah sikap hormat. Kaki itu adalah bagian yang tidak boleh terlihat sebagai hormat, sopan. Lalu kemudian 2 sayap lainnya untuk melayang-layang. Lalu ayat yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Amin. Saudara, dalam 3 ayat yang sederhana ini, Alkitab menyatakan bahwa Allah itu kudus, bahkan disebut kudus 3 kali. Beberapa teolog penafsir mengatakan ini untuk menggambarkan Allah yang Tritunggal. Kata kudus yang dipakai di dalam ayat ini, saudara sekalian, menggunakan kata kadosh. Ya, di dalam bahasa Ibrani mirip dengan bahasa Indonesia kudus, karena kata bahasa Indonesia itu mengadopsi bahasa Arab. Ya, di daerah Timur Tengah, satu rumpun kata-katanya mirip. Kadosh. Kadosh itu diterjemahkan sebagai sakral. Kadosh itu diterjemahkan sebagai kudus. Kadosh itu juga untuk menyebut yang maha kudus. Tapi kata dasarnya itu adalah kat. Kat itu apa? Kat itu artinya adalah memotong. Agak mirip sama bahasa Inggris ya, cut juga. Cut itu artinya adalah dipotong untuk dipisahkan. Oleh sebab itu, set apart, dipotong untuk dipisahkan atau keterpisahan. Allah itu disebut kudus karena ada keterpisahan dari kelemahan manusia ciptaannya. Keterpisahan dari kenajisan, dosa. Itulah yang dimaksud dengan kekudusan. Kekudusan itu bicara tentang apa? Keterpisahan dalam sifat yang unggul, di mana ditinggikan, dimuliakan dalam tahta ilahi. Saudara membayangkan kata dasar ini, saudara mungkin pusing. Saya kasih gambaran lebih jelas. Seorang yang bernama R.C. Sproul, seorang teolog dan pengkhotbah yang baik, menuliskan sebuah buku. Saudara, buku ini saya lihat ada dijual di Tokopedia juga. Saudara bisa membelinya ya, gampang, sudah ada di Indonesia. Saya nggak tahu apakah ada terjemahan bahasa Indonesianya, tapi buku ini bagus sekali. Kemarin saya membelinya. Setelah di dalam buku ini dikatakan begini, arti utama dari kudus adalah terpisah. Tapi bukan sekedar keterpisahan. Kekudusan Tuhan itu lebih dari sekedar keterpisahan. Kekudusannya juga bersifat transenden. Melampaui segala sesuatu. Ketika kita berbicara tentang transendensi Tuhan, kita berbicara tentang pengertian bahwa Tuhan itu berbeda. Tuhan itu melampaui di atas kita, jauh di atas kita. Transendensinya menggambarkan keagungan yang tertinggi dan mutlak. Ini bukan hanya bicara soal sempurna secara moral, tetapi kemuliaan yang begitu tinggi.
Saudara masih pusing dengan definisi ini? Karena teolog saja pusing mendefinisikan kompleksitas dari kekudusan ini. Saya mendapatkan satu definisi yang baik dari seorang teolog juga, yang bernama Henry Thiessen. Saudara, Henry Thiessen menyimpulkan dalam kalimat yang sederhana yang saya pikir lebih mudah dicerna. Dia berkata begini, Allah itu disebut kudus karena kekudusan Allah itu artinya Allah itu sama sekali berbeda dan lebih agung daripada segala makhluk ciptaannya. Dan ia juga terpisah dari semua dosa dan kejahatan moral. Setelah itu sebabnya ketika seseorang datang menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus, ada rasa yang tidak biasa menghadapi keagungan kemuliaan Allah. Seorang yang bernama Rudolf Otto, seorang Jerman, seorang teolog dan juga sekaligus antropolog, dia melakukan satu penelitian terhadap berbagai suku bangsa dengan berbagai budaya untuk membahas, untuk meneliti apa sih yang disebut yang Maha Kudus menurut mereka, apa yang rasanya engkau rasakan, pikirkan ketika engkau bertemu dengan yang Maha Kudus itu, atau membayangkan tentang yang Maha Kudus itu. Maka saudara Rudolf Otto kemudian menyarikan research-nya ke dalam satu buku yang sangat terkenal, yaitu di dalam bahasa Inggris diterjemahkan The Idea of the Holy. Di dalam bukunya itu kemudian dia merangkumkan bahwa kekudusan Tuhan itu tidak sederhana yang kita pikirkan soal moral benar. Tetapi kekudusan Allah itu adalah sifat Allah yang manifestasi keluarnya itu adalah disebut mysterium tremendum dan juga mysterium fascinans. Nah, bahasanya bahasa Latin, saudara. Maksudnya apa sih mysterium tremendum? Mysterium tremendum itu maksudnya adalah satu misteri yang menimbulkan kegentaran, ketakutan. Tapi sekaligus mysterium fascinans, yaitu misteri yang menimbulkan keterpesonaan, kekaguman, ketertarikan. Saudara, kalau ketemu sama setan, kita ada rasa takut juga, betul ya? Tapi nggak ada rasa kepingin deket sama setan. Ada yang kepingin deket sama setan? Wah, kalau ada yang deket sama setan, saudara, bukan anak Tuhan, betul nggak ya? Sama setan ketakutan, kita menghindar, itu tremendum. Tetapi saudara sekalian, bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus, itu ada rasa daya tarik keterpesonaan. Itulah yang disebut dengan mysterium fascinans. Nah, mengapa? Apa yang terjadi? Di dalam penelitiannya, Rudolf Otto mengatakan begini, ketika seseorang bertemu dengan yang Maha Kudus, mengapa terjadi ketakutan itu, tremendum itu? Dia katakan ada 3 elemen dalam tremendum. Elemen pertama adalah awfulness, rasa takut, kengerian. Kenapa? Karena berhadapan dengan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa pencipta langit dan bumi. Saya tidak tahu apakah saudara pernah bertemu dengan orang yang pangkatnya tinggi. Rasanya seperti apa? Saya pernah mengalami, pertama kali saya bertemu adalah dengan sekarang saya lupa namanya, ya. Dulu duta besar Amerika di Indonesia yang sempat menjadi menteri pertahanan di Amerika. Saudara, badannya besar orang itu. Suatu hari datang di pameran ketika saya masih kuliah, saya menjaga stand, lalu dia datang di stand saya, saudara. Lalu kemudian dia salaman ke saya. Wah, luar biasa, duta besar Amerika datang ke stand saya, lalu kasih tangannya gede, saudara. Wah, rasanya saudara bergetar, ini orang luar biasa. Pertemuan saya yang kedua adalah bertemu presiden. Waktu itu ketemu presiden itu menggetarkan, saudara. Kalau sekarang Jokowi ini kan presiden yang merakyat, betul ya? Ketemu di mana-mana gitu. Dulu saya bertemu dengan Presiden SBY. Waktu bertemu dengan Presiden SBY, saudara, yang pernah saya ceritakan dalam khotbah saya sebelum-sebelumnya. Begitu bertemu, sudah saya siapkan kata-kata, ucapan selamat, salam dari GKY, salam dari sekolah IPK, begitu ya. Begitu maju ke panggung mau salaman, semua kata-kata hilang. Nggak bisa ngomong, wah gemeter. Itu bertemu sama presiden yang terhormat. Bertemu dengan Allah, maka ada yang namanya mysterium tremendum itu, kegentaran.
Tapi bukan hanya ketakutan, kegentaran itu saja. Kenapa kok bisa menjadi tremendum? Karena hal yang kedua ada elemen yang namanya overpoweringness. Atau disebut dengan creature consciousness. Kesadaran bahwa saya ini ciptaan. Saya ini cuma ciptaan, Engkau Allah Sang Pencipta saya. Mau tak mau, ada satu rasa kesadaran itu. Ketika kita bertemu dengan Allah yang Maha Kudus, yang membuat kita tertunduk, kita nggak bisa tahan. Dan yang ketiga, yaitu adanya satu energi, yang entah dari mana datangnya membuat kita itu bergetar, bertemu dengan Sang Maha Kudus. Itu sebabnya saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Yesaya 6, kelanjutan dari ayat yang tadi kita baca, Yesaya ketika melihat Tuhan yang Maha Kudus, bahkan serafim saja hormat seperti itu. Yesaya merasakan kegentaran, siapakah aku ini Tuhan? Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Aku ini orang berdosa. Aku ini ciptaan. Aku tinggal dalam kumpulan orang berdosa. Sekarang Tuhan Engkau memperlihatkan diri padaku. Maka ada kegentaran. Celakalah aku. Itu yang disebut dengan mysterium tremendum itu. Ya, pertanyaannya sekarang saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Pernahkah kita mengalami perjumpaan dengan Sang Maha Kudus itu? Ketika kita bicara tentang Allah itu kudus, maka pertanyaannya adalah, kalau Allah itu kudus dan Dia membuka diri bagi saudara dan saya untuk datang ke hadirat-Nya, adakah rasa misterium tremendus itu di dalam diri kita? 2 tahun yang lalu kita membahas tentang apa itu ibadah. Ibadah Kristen itu bukan kita kumpul-kumpul lalu nyanyi-nyanyi supaya Tuhan datang. Datang Tuhan, jeng 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 jeng, Tuhan datang, Tuhan datang. Bukan seperti itu saudara. Kalau ibadah Kristen seperti itu namanya manggil jai langkung, betul nggak? Kumpul-kumpul, siapin centongnya itu, ya, dikasih baju, bakar kemenyan, panggil-panggil, setan datang dong, gitu ya. Bukan. Ibadah Kristen bukan seperti itu. Bukan kita kumpul lalu memanggil Tuhan. Ibadah Kristen adalah Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang membuka diri. Tuhan yang mengundang kita datang ke hadirat-Nya. Amin. Pertanyaannya, kalau yang Maha Kudus membuka diri, bagaimana kita datang ke hadirat-Nya beribadah? Adakah saudara mengalami? Adakah saudara menyadari pribadi yang adalah misterium tremendum itu, hadirat-Nya menggetarkan hidup saudara? Bisakah kita menaruh hormat yang sungguh kepada hadirat Tuhan? Poin pertama ini penting untuk kita sekalian. Allah itu kudus, maka sembahlah Dia dengan segala hormat. Hari ini kita melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu apa sih? Kenapa disebut kudus? Rotinya dibikin di pabrik, anggurnya dibikin di pabrik, yang bikin orang, betul nggak? Ngaduknya kita nggak tahu, centongnya jangan-jangan nggak dicuci, mixernya jangan-jangan lupa dicuci, ada jamurnya, tahu nggak saudara? Lalu kenapa kita sebut dengan perjamuan yang kudus? Saudara, sama prinsipnya. Kudus itu artinya dipisahkan, dikhususkan. Perjamuan itu menjadi perjamuan kudus karena yang pertama itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, roti dan anggur ini dikhususkan menjadi simbol dan sarana. Yang ketiga, di dalam perjamuan kudus, Tuhan yang Maha Kudus itu hadir. Amin. Nanti ketika kita akan mengambil perjamuan kudus bersama, hayati, hormati kehadiran Tuhan itu. Amin. Dimanapun saudara, di tempat ini maupun di rumah. Bagaimanakah sikap Anda ketika bertemu dengan yang Maha Kudus? Hal yang kedua, saudara sekalian, ketika kita bicara tentang Allah itu kudus, seringkali kita itu kemudian mengambil sikap seperti ini. Ya udah, Allah itu memang kudus, ya. Allah itu kudus, tetapi yang kudus kan Allah. Saya kan manusia berdosa. Pernah nggak saudara mendengar begitu? Ya, Allah itu memang kudus sih, tetapi saudara sekalian yang kudus itu Allah. Saya adalah manusia berdosa. Nah saudara sekalian, mari kita
bersama membaca saudara sekalian ya. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Mari silakan saudara membaca. Sambil maaf ini saya membutuhkan sedikit mic saya. Maaf. Baik, minta maaf ya. Oke. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Mari kita baca. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara, ketika kita bicara tentang Allah dan manusia, betul Allah adalah yang maha kudus. Tetapi ternyata kekudusan Allah itu kemudian mentransformasikan manusia, umat kepunyaannya, dijadikan kudus. Saudara dan saya ditebus dalam Kristus, dijadikan kudus, dibebaskan dari dosa, lalu masuk ke dalam sanctification, pengudusan hidup. Kalau gitu pertanyaannya, mungkinkah manusia itu menjadi kudus? Mungkin. Saudara, di dalam Reform Theology, ketika bicara tentang pengelompokan sifat Allah, maka saudara sekalian, sifat Allah itu dapat dikelompokkan dalam dua bagian. Kategori pertama adalah yang disebut dengan the incommunicable attributes of God. Sifat Allah yang tidak diteruskan kepada manusia. Ya, ada sifat-sifat Allah yang tidak diteruskan kepada manusia. Contohnya, Allah itu maha hadir. Allah itu maha hadir. Saudara maha hadir nggak? Hah? Yang lalu ada teman guyunan, saya maha hadir Musa. Kenapa? Saya kadang hadir di gereja ini, minggu depan ke gereja lain. Itu sih bukan maha hadir, itu GKK, gereja keliling-keliling. Gitu ya. Itu bukan maha hadir. Waktu saya bertemu dengan jemaat, saya katakan, aduh lama gak berjumpa ya, saya kangen. Orang itu jawab begini, Musa, kita sering jumpa kok. Loh kapan? Saya bilang, tiap minggu saya lihat Musa di YouTube. Nah saudara, kalau saya ada di YouTube, ya ada di televisi saudara, ada di gadget saudara, pertanyaannya saya ada di mana sebetulnya? Di gereja sini atau di rumah saudara? Halo? Kayaknya maha hadir, betul ya? Tapi itu bukan maha hadir, saya bisa diakses, ditonton di tempat lain. Tetapi hadir saya hanya di sini. Ketika bicara tentang Allah itu maha hadir, itu bicara Allah tidak dibatasi oleh ruang. Itu artinya Tuhan itu ada di mana-mana, Dia tidak dibatasi ruang. Kalau gitu apakah artinya kepalanya Tuhan di sini, kakinya di Karawaci di rumah saya, tangannya di Kebayoran di rumah Bu Jenny, lalu perutnya ada di Pondok Indah di rumahnya Pak Michael barangkali? Apakah artinya begitu? Bukan. Kemahahadiran Allah adalah secara utuh Allah hadir in person dimanapun juga. Susah kan? Nah itu adalah sifat yang tidak diteruskan. Nah saudara, tapi ada juga sifat Allah yang diteruskan atau disebut communicable attributes of God. Sifat Allah yang kemudian diteruskan supaya manusia juga memilikinya. Ingat kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, betul nggak? Nah saudara, dalam hal ini kekudusan itu adalah sifat yang diteruskan untuk manusia boleh memilikinya. Itulah sebabnya dikatakan kita manusia yang berdosa dikuduskan oleh Tuhan. Ini menjawab pertanyaan awal tadi, mungkinkah manusia menjadi kudus? Jawabannya adalah sangat mungkin. Yaitu ketika Allah yang maha kudus berkarya menguduskan umat pilihannya. Amin. Saudara, hal ini juga melampaui apa yang kita pikirkan tentang apa yang dapat dilakukan manusia. Target berkat manusia yang paling tinggi adalah jadi orang baik, orang yang bajik, orang yang bijak. Pertanyaannya sebetulnya, mampukah manusia yang berdosa itu melakukan kebajikan yang sejati? Saudara, kebajikan yang sejati itu apa sih? Kebajikan yang sejati itu adalah perbuatan baik yang dilakukan berdasarkan iman yang sejati. Kebajikan itu artinya perbuatan baik yang dilakukan sesuai dengan hukum Tuhan. Yang ketiga, kebajikan sejati itu adalah kebajikan yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Itu rumusan dari Katekismus Heidelberg. Berdasarkan iman yang sejati, sesuai firman Tuhan,
Untuk kemuliaan Tuhan. Mampukah manusia yang berdosa melakukan kebajikan yang sejati? Jawabannya tidak. Karena dosa. Yang ada yang bisa dilakukan manusia adalah kebajikan yang relatif. Tetapi saudara, puji Tuhan, karena Tuhan di dalam kekudusannya menguduskan kita manusia yang berdosa, maka kita bukan hanya sekedar menjadi orang baik, kita dimampukan melakukan kebajikan yang sejati itu. Itu sebabnya saudara sekalian, di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 firman Tuhan berkata begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada sebuah perintah untuk menjadi kudus. Tetapi yang menarik di sini dikatakan begini, aku ini kudus, kuduslah kamu, karena aku ini kudus. Kalau kita sudah ditebus, bukankah kita sudah kudus? Iya. Dan jalanilah hidup itu selalu dengan memakai pola kekudusanku. Nah, di sini saudara sekalian, kekudusan Tuhan itu sebagai cermin. Cermin apa? Cermin untuk mengingatkan kita. Kita ini orang yang sudah dikuduskan, dan kita ini punya gambar model tentang kekudusan. Wayne Grudem di dalam bukunya berkata begini, God holiness provides the pattern for His people to imitate. Kekudusan Allah menyediakan pola bagi umatnya untuk ditiru. Kadang-kadang kita disuruh, jadi anak yang baik ya, nggak dikasih tahu baik itu kayak apa. Tapi Tuhan mengatakan, jadilah kudus karena aku kudus. Saudara, oleh sebab itu ini mengantar kepada poin kedua yang penting buat kita hari ini. Allah itu menguduskan umatnya, menguduskan saudara dan saya. Amin. Maka saudara sekalian, jadikan kekudusan Allah itu sebagai cermin hidup kudus setiap kali engkau menghadapi godaan dosa. Saudara, tiap hari yang kita lihat apa? Saya yakin hari-hari ini, apalagi selama pandemi, yang paling sering kita lihat bukan istri kita, bukan anak kita, bukan suami kita, betul nggak? Yang paling sering dilihat apa? Jujur saudara paling sering lihat pasti ini, handphone, betul nggak? Saudara lihat suami saudara sama lihat handphone, lebih banyak mana? Halo? Jujur? Lebih banyak lihat handphone, kebaktian lihat handphone, sekolah lihat handphone, lihat gadget. Tapi maaf, apa yang kita lihat di gadget kita? Apa yang dipertontonkan? Yang dipertontonkan bukan hanya hal yang baik, yang dipertontonkan juga koruptor, yang kemudian setelah dihukum malah melenggang kangkung keluar seenaknya. Pencuri, penipu yang bisa kaya dan tidak ditangkap. Orang selingkuh malah cengengesan, betul nggak? Malah jadi terkenal. Saudara, ada artis itu yang kemarin masuk di detik.com karena sering kawin cerai, katanya sampai KUA bilang mungkin lain kali nggak boleh kawin lagi. Betul ya? Saya baca itu sampai ketawa, saya bilang gitu. Tapi betul saudara sekalian, dunia kita adalah dunia yang urat malunya sudah putus. Dunia kita adalah dunia yang kadang-kadang membuat kita iri, karena yang berdosa ternyata bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan. Saudara, kalau kita sering melihat cermin itu, melihat gadget itu, melihat semuanya itu, kalau tidak hati-hati, kita kemudian akan merefleksikan itu dalam hidup kita. Kita jadi kepingin seperti orang yang curang ternyata bisa kaya. Kita ingin jadi orang yang selingkuh ternyata tidak ketahuan dan sebagainya. Ingat saudara sekalian, kita ini baru keluar dari belenggu dosa. Masih begitu banyak ikatan keinginan untuk dosa kembali. Ketika kita terus melihat cermin itu, betapa bahayanya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kuduslah kamu. Dan ada cermin yang Tuhan tunjukkan. Karena aku ini Allahmu. Aku telah menguduskan kamu. Aku ini kudus. Amin. Mulai hari ini saudara sekalian, setiap kali engkau digoda oleh dosa, jangan lihat gadget. Lihat gadget, lihat ada orang selingkuh, lalu saudara tergoda sama wanita, jadi-jadian, betul nggak?
biasa kok, itu juga melakukannya. Betul nggak? Itu kalau cerminnya itu. Lalu lihat ada orang korupsi, saudara tergoda oleh korupsi. Saudara lihat di cermin ini, di gadget ini, ada berita orang korupsi kok nggak diapa-apain ya? Kok bisa enak ya? Orang nipu kok bisa enak? Maka saudara tergoda. Setiap kali saudara tergoda untuk korupsi, untuk berdosa, untuk selingkuh, untuk melakukan dosa, Tuhan katakan, kuduslah kamu, karena aku kudus. Ayat ini jadikan ayat hafalan. Amin. Saudara sekalian, saya suka apa yang ditulis dalam Life Application Bible, dikatakan begini. Kudus itu berarti mengabdi atau berbakti sepenuhnya kepada Allah. Menyediakan diri untuk dipakai khusus oleh Allah. Memisahkan diri dari dosa dan pengaruhnya. Yang membuat kita berbeda adalah sifat-sifat Allah di dalam hidup kita. Jadi kudus itu adalah mendedikasikan hidup kita buat Tuhan. Lanjut masih dalam Life Application dikatakan begini. Allah itu memberi kita Roh Kudusnya untuk menolong kita taat dan memberi kita kekuatan untuk mengalahkan dosa. Amin. Jadi saudara, mari kita mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan menjadi kudus. Kudus itu adalah bagian dari berkat, karena itu adalah bicara tentang apa yang dicari manusia di dunia. Berkat keempat tadi, betul nggak? Dan puji Tuhan kita telah mendapatkannya. Yang terakhir, saudara sekalian, ketika bicara tentang Allah itu kudus. Tadi Rudolf Otto, di dalam hasil kesimpulannya ketika bicara tentang kekudusan, dia berkata bahwa kekudusan itu bukan hanya mysterium tremendum, tapi dikatakan mysterium tremendum et fascinans. Et itu artinya dan. Dan apa fascinans? Fascinans itu apa? Bicara tentang keterpesonaan. Misteri yang membuat orang terpesona. Kalau ketakutan itu membuat kita jadi takut, tetapi keterpesonaan tentang Allah itu di dalam kekudusannya membuat kita ingin dekat. Kenapa? Karena di dalam kekudusan Allah ada kemuliaan Allah. Di dalam kekudusan Allah ada keindahan Allah. Di dalam kekudusan Allah ada kebaikan Allah yang kudus, yang luar biasa. Di dalam Allah ada cinta yang kudus. Kalau engkau tidak merasakan cinta yang sejati itu seperti apa sampai hari ini? Engkau sering dikhianati, engkau punya masalah dalam hidupmu. Engkau melihat Allah yang kudus, engkau mendapatkan cinta yang kudus. Cinta yang menebus engkau, yang membuat engkau jadi tenang. Engkau di dunia merasa enggak nyaman, di keluarga enggak dicintai. Engkau mungkin mengalami begitu banyak masalah ketika engkau datang melihat kekudusan Allah. Ada cinta yang kudus, ada kebaikan yang kudus, yang membuat kita merasa adem, nyaman. Itulah yang disebut dengan mysterium fascinans. Saudara sekalian, saya memiliki masalah dengan asap rokok. Saya alergi asap rokok, dan saya juga bukan perokok. Makanya bibir saya katanya merah, ya nggak pernah merokok. Paru-paru saya rusaknya gara-gara COVID, bukan gara-gara rokok. Sekalian, makanya kalau saya pergi ke restoran, saya selalu pilih daerah yang non-smoking area. Saya pikir banyak di antara saudara begitu juga, betul nggak? Begitu masuk datang, non-smoking area, gitu ya. Itu syarat mutlak buat saya. Kenapa? Kalau enggak saya ngap. Suatu hari saya datang ke restoran langganan saya, ada non-smoking areanya, di smoking area full asap. Yang non-smoking area full AC. Saudara, waktu saya tanya mau masuk ke non-smoking area, pelayannya berkata, maaf Pak, yang non-smoking area lagi ada sedikit perbaikan. Memang tidak ada tukang, tapi barang-barangnya jadi agak banyak. Cuma ada meja kecil saja di situ. Jadi kurang nyaman. Bapak mau nggak ke yang smoking area? Kalau saudara menjadi saya, kira-kira pilih mana? Smoking area atau non-smoking? Non-smoking ya, berarti di sini banyak yang punya masalah mirip saya. Saya lebih pilih tempat yang kecil, non-smoking area, karena di situ saya bisa menikmatinya. Saudara sama. Kalau seperti bukan perokok sama perokok, memiliki tempat nyamannya masing-masing. Saya nyaman di area non-smoking,
Kalau perokok lebih nyaman di tempat yang smoking. Maka sama, saudara, orang-orang kudus lebih nyaman ada di dalam kekudusan, di dalam area kekudusan. Amin. Orang-orang yang berdosa ketemu Tuhan gemetar. Kita juga gemeter sih, tapi gemeter dan sekaligus menikmati keteduhan, kekudusan, kasih yang kudus, kemuliaan yang kudus, kebaikan yang kudus itu. Amin. Pertanyaannya sekarang, di manakah Anda merasa nyaman? Di area di mana dosa itu banyak? Ataukah saudara lebih nyaman bersama dengan Allah di dalam kekudusannya? Saudara, poin ketiga dan terakhir ini penting. Allah itu kudus. Jadikan kekudusan Tuhan sebagai tempat berteduh, berlindung di tengah dunia yang berdosa ini. Amin. Jangan saudara malah menarik diri dari Tuhan. Di tengah dunia yang berdosa banyak masalah, malah tidak datang ke gereja, malah nggak saat teduh, malah menarik diri jauh dari Tuhan. Padahal engkau sebetulnya akan menemukan ketenangan, kasih yang suci, kebaikan yang kudus itu di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Setelah beberapa waktu yang lalu seorang pengusaha berkata kepada saya, "Musa, dulu waktu saya masih muda ya, aduh, lihat dunia yang berdosa, suap dan sebagainya, orang-orang yang licik. Rasanya, wah sikat aja lah, gitu ya, berani fight. Sekarang tambah lama, tambah rusak ya dunia ini ya, semakin banyak kekacauan, kecurangan. Saya rasanya capek, Musa." Sekalian sambil orang itu menceritakan itu, lalu saya mengatakan, bukankah itu adalah rasa tidak kerasan, rasa capek yang bagus? Betul nggak? Kalau saudara di tengah dunia yang berdosa, aduh Musa, asik Musa, di sini banyak kecurangan, di sini cuannya banyak karena banyak tipu menipu, di sini cuannya banyak karena banyak yang jual barang Spanyol, separuh nyolong. Wah, itu bahaya. Itu menentukan pilihan di mana kita nyaman, menentukan siapa kita. Tapi ketika saudara mulai merasa kelelahan dalam dunia yang berdosa ini, menunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang kudus, maka datanglah berteduh di dalam kekudusan Tuhan. Seperti pemazmur berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin. Lalu perhatikan ayat 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Lebih baik mana? Di dalam kekudusan Tuhan atau di dalam tempat yang berdosa? Pemazmur di bagian lain, Mazmur 24 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang kudus boleh menghampiri Allah yang Maha Kudus. Orang yang telah dikuduskan, menikmati kekudusan Tuhan. Lalu ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilannya dari Allah menyelamatkan dia. Amin. Saudara, dalam rangka Imlek, saudara senang dengan hal yang berbau berkat. Ayat 5 berkata, ada berkat Tuhan di dalam kekudusannya bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan, hidup kami dedikasikan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang telah menguduskan kami, biarlah kami hidup kudus dalam Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami masih jatuh ke dalam dosa. Mulai hari ini Tuhan, ajarkan kami untuk selalu datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus dengan sukacita, karena di dalamnya kami memperoleh keteduhan. Ajarlah kami untuk menikmati kekudusan Tuhan, bukan menikmati rusaknya dunia ini. Mohon ya Tuhan, berkat-Mu menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.